Nah, jadi kita kemarin sudah kenalan dengan kalimat atau sentence ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu sama kayak bahasa Indonesia, kalimat itu wajib punya yang namanya subjek dan predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Alright. Kemudian predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja atau verb. Tapi tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat. Kenapa kok gitu? Karena dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu bentuknya ada banyak, teman-teman. Oke, dan ada yang bisa jadi predikat, yaitu adalah verb 1, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb. Tapi ada juga yang tidak bisa jadi predikat walaupun mereka wujudnya adalah kata kerja, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya kemarin. Jadi cara pertama kita cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Nah, berarti di situ kita hanya butuh subjek saja. Alright, cari ABCD yang kata benda saja. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. Kalsium. Iya, that's right, yang calcium. Nah, nanti kalau dibaca, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan jenis mineral yang lain. Seperti itu. Kalau yang Bravo itu salah karena dia ada double predikat ya. Kalau yang Charlie ada kata hubung atau conjunction yang hari ini kita akan pelajari. Namun kemarin kita sudah singgung sedikit. Kita tidak bisa memasukkan kata hubung ke dalam kalimat ketika subjek dan predikat itu cuma satu. Itu nggak bisa ya. Kalau yang delta sama ada predikat lagi di situ. Sedangkan kita hanya butuh subjek saja. Ya, berarti jawabannya yang alpha. Oke, contoh kedua. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Di titik-titik kita butuh predikat. Di situ sudah ada kata benda yaitu the capacity. Right? Berarti kita hanya butuh predikat saja. Nah, berarti jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Karena yang alpha, to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Yang Charlie memang benar di situ ada predikat distinguishes, tapi ada conjunction which. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma ada satu. Dan yang delta verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Kalau diartikan, kapasitas untuk terbang atau kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga, teman-teman. Sama ya caranya cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada kata kerja sebagai predikat, artinya titik-titik di situ kita butuh predikat ya. Kemudian di depan sudah ada subjek yaitu the Sherman Antitrust Act. Nah, berarti di situ kita hanya kehilangan predikat saja dan betul jawabannya adalah yang alpha, yaitu yang past. Right? Yang Bravo itu preposisi diikuti kata benda. Ini menjadi keterangan, teman-teman. Keterangan itu nggak bisa jadi predikat, ya. Fungsinya keterangan ya jadi keterangan, SPOK. Nah, K-nya itu keterangan. Oke. Nah, kalau Charlie having past, ada ing di situ. Sebelumnya nggak ada to be atau auxiliary yang lain, nggak bisa ya. Verb ing berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary, nggak bisa jadi predikat. Delta juga sama, verb ing berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, nggak bisa jadi predikat. Nah, nanti kalau dibaca, the Sherman Antitrust Act of 1890 passed nearly unanimously through the United States Congress. Kalau diartikan, akta, nah ini nggak usah diartikan ya, karena nama teman-teman. Kalau ada kata di tengah-tengah kalimat hurufnya besar-besar seperti ini, nah ini nama ini adalah nama, nggak perlu ditranslate. Jadi Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 disahkan atau apa ya, sah gitu ya, hampir dengan bulat atau secara telak gitu ya, melalui Kongres Amerika Serikat. Oke, lanjut ke contoh keempat. Sama caranya cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di situ kita butuh predikat. Nah, itu gini teman-teman. Subjek dan predikat itu nggak boleh dipisah dengan satu koma. Artinya subjeknya nggak boleh di ini, sebelumnya koma nggak boleh. Karena nanti dia akan terpisah subjek dan predikatnya. Artinya subjeknya itu juga harus di sini. Alright? Berarti kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Apalagi di sebelum koma itu nggak ada kata benda yang lepas. Memang an eclipse, teman-teman, itu adalah kata benda, tapi sebelumnya ada kata during. Ini preposisi. Masih ingat? Kalau ada preposisi,
Diikuti kata benda setelahnya, ini jadi satu kesatuan dan dia berubah menjadi keterangan. Nah, keterangan nggak bisa jadi subjek. Sama, setelahnya juga ada preposisi diikuti kata benda, ini jadi keterangan juga. Oke, jadi memang kita kehilangan subjek dan predikat. Jadi jawabannya adalah yang alfa ya. Subjeknya adalah the earth, predikatnya adalah lies. Nah, nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Kalau diartikan, selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Nah, contoh terakhir, caranya sama, cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada predikat yaitu is deluged. Subjeknya adalah each object. Nah, itu kata benda ya. Each object itu artinya setiap benda, setiap objek seperti itu. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Ada subjeknya dan ada predikatnya. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha nggak mungkin ya, teman-teman. Karena ini verb SES, dia predikat. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi, nanti predikatnya double. Kalau yang Bravo ada subjek lagi, ada predikat lagi. Nah, double subjek dan double predikat. Nah, sebenarnya di kalimat itu nggak apa-apa, teman-teman. Ada 2 subjek, 2 predikat itu nggak apa-apa. Syaratnya nanti kita butuh satu conjunction atau kata hubung untuk menghubungkan dua itu. Tapi di soal nggak ada conjunction ya. Di Bravo juga nggak ada conjunction, artinya nggak bisa Bravo. Kalau yang cari, nah verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat ya. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu Charlie. Kalau yang delta, error itu verb 1 juga fungsinya sebagai predikat. Nah, kita nggak bisa memasukkan predikat lagi karena nanti subjeknya double. Predikatnya double maksud saya. Ya, jadi jawabannya yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetiknya Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita kemarin ya. Sebelum kita lanjut ke langkah kedua atau tahap kedua dalam pengerjaan soal structure yang di TOEFL ITP, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Nah, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung unmute saja. Oke? Jadi hari ini kita lanjut ke tahap kedua dalam pengerjaan soal structure TOEFL yang ITP, yaitu penggunaan kata hubung atau conjunction. Nah, di kalimat kata hubung ini nggak wajib, teman-teman. Conjunction itu nggak wajib ya. Jadi kita memasukkan conjunction ada syaratnya. Apa itu? Nah, hari ini kita bahas. Nah, conjunction seperti namanya ya, itu adalah kata hubung. Fungsinya dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalimat itu sebenarnya nggak apa-apa. Punya dua subjek dan predikat itu nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya nanti setiap ada dua subjek, dua predikat, itu tengah-tengahnya harus dihubungkan dengan conjunction. Seperti itu. Intinya kalau ada dua subjek, dua predikat, harus ada satu conjunction. Seperti itu. Nah, jadi misalnya nih, teman-teman kalau misalnya di soal menemukan struktur seperti ini. Conjunction, kemudian subjek, kemudian titik-titik, koma, subjek, predikat. Nah, berarti di titik-titik di situ kira-kira kita isi dengan apa? Predikat. Predikat, that's right. Kita kehilangan satu predikat lagi ya. Jadi nanti CSP, SP. Lagi teman-teman. Misalnya ada teman-teman di soal menemukan ada subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Nah, berarti titik-titik di situ diisi dengan Conjunction. conjunction. That's right. Satu lagi. Kalau teman-teman menemukan urutan subjek predikat conjunction titik-titik. Berarti yang hilang di situ apa? Subjek predikat. Betul, subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, nanti bentuk soalnya kurang lebih seperti ini mengenai conjunction ini ya, teman-teman. Nah, kemudian conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Oke, jadi kelas kata conjunction ini ada dua keluarga, teman-teman. Yang pertama ada keluarganya fanboys, yang kedua ada keluarganya selain fanboys. Nah, bedanya apa? Sebelumnya saya mau jelaskan dulu, fanboys itu apa, selain fanboys itu apa. Nah, fanboys itu singkatan, teman-teman, dari conjunction for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, ini conjunction ada 7 ini ya. 7 conjunction ini ada penggunaan khususnya. Jadi dia beda dari conjunction-conjunction yang lain ya. Ada banyak sekali conjunction-conjunction yang lain ya. Nah, ada bedanya.
Bedanya apa? Kenapa kok fanboys ini sama-sama dia conjunction tapi kok dibedakan dari conjunction yang lain? Bedanya adalah di penggunaan, teman-teman. Oke, maksudnya penggunaan gimana? Perbedaan yang pertama adalah fanboys itu tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat. Jadi dia nggak boleh di paling awal kalimat. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di awal kalimat, titik-titiknya itu di pertama sendiri, di depan sendiri. Kemudian di soalnya teman-teman menemukan ada 2 subjek, 2 predikat. Nah, berarti di situ kan kita butuh conjunction. Itu nggak boleh kita isi dengan conjunction yang fanboys. Oke, karena conjunction fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat untuk di soal struktur TOEFL. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, ada banyak banget ya teman-teman conjunction selain fanboys itu. Intinya kalau teman-teman dapat kelas kata conjunction tapi bukan for, and, nor, but, or, yet, so, berarti itu masuk ke selain fanboys. Nah, itu boleh tempatnya di awal kalimat boleh, di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian perbedaan kedua nanti berarti kalau ditulis rumus, fanboys itu cuma satu rumusnya. Penggunaannya rumus kalimatnya ketika menggunakan kata hubung fanboys. Jadi nanti rumusnya cuma satu yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys karena tempatnya itu boleh pindah-pindah, boleh di tengah, boleh di awal, maka nanti ada 3 kemungkinan bentuk kalimat untuk pemakaian conjunction selain fanboys ini. Ya, yang pertama ada bentuk subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, yang kedua ada juga yang subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Nah, ada juga yang bentuknya conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Jadi conjunction yang selain fanboys itu boleh muncul di awal kalimat seperti ini. Ya. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, nah ini perbedaan yang ketiga ini kenapa fanboys sama selain fanboys ini kok beda padahal sama-sama conjunction tapi kenapa dibedakan? Yaitu fanboys itu tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, teman-teman. Jadi hati-hati kalau menemukan for, and, nor, but, or, yet, so. Kita harus cek dulu. Itu dia menghubungkan 2 subjek predikat atau bukan. Karena dia boleh menghubungkan bagian dari kalimat aja ya. Sedangkan conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini yang menghubungkan lebih dari 1 subjek, 1 predikat untuk conjunction fanboys. Misalnya saya pakai contoh and. Nah, kalimatnya berbunyi, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Nah, ini ada 3 subjek, 3 predikat malahan dihubungkan dengan 1 fanboys. Di situ subjeknya sama-sama I, teman-teman. Ini kan kalau diartikan, saya suka apel, saya suka jeruk juga, dan saya juga suka mangga. Nah, karena subjek dan predikatnya sama, ini boleh kita pendekkan, kita ringkas. Jadinya nanti, I love apples, oranges, and mangoes. Seperti itu. Jadi saya suka apel, orange atau jeruk, dan mangga. Nah, kalau kita lihat kalimat yang kedua ini, subjek predikatnya cuma satu yaitu I sama love. Itu subjeknya I, predikatnya love. Yang 3 itu adalah objeknya teman-teman ya, yaitu apel, jeruk, dan mangga. Nah, itu objek. Seperti jadi fanboys itu uniknya seperti ini. Dia bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja atau paralel atau setara, ya. Nah, tapi kalau conjunction selain fanboys yang saya sampaikan tadi, dia hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Contohnya saya pakai conjunction because. Ya, jadi nanti I love apples because it is a source of vitamin A. Jadi saya suka apel karena apel itu merupakan sebuah sumber dari vitamin A. Contoh ya teman-teman. Nah, itu ada conjunction because, ada 2 subjek yaitu I sama it, 2 predikat love sama is. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi singkat mengenai conjunction yang perlu teman-teman kuasai untuk materi ini. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya, clear ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh soal. Kurang lebih contoh soalnya seperti ini. Caranya sama ya, cari predikat dulu teman-teman. Oke, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat yaitu occurred, artinya terjadi. Right? Karena dia verb 2. Nah, ini ada predikat. Subjeknya adalah a power failure. Nah, sekarang teman-teman nggak bisa buru-buru langsung cari di pilihan ganda. Kita harus cek dulu ada nggak predikat lagi di soal. Nah, kalau ditarik ke belakang lagi itu ada verb 2 lagi, teman-teman, yaitu went.
lebih tepatnya went out ya, itu padam artinya. Nah, itu ada predikat lagi, subjeknya adalah the lamps. Nah, karena ada dua subjek, dua predikat, maka di sini kita butuh conjunction. Carikan A, B, C, D yang conjunction. Nah, di pilihan ganda itu conjunction cuma satu, teman-teman. Ya, jadi di pilihan ganda conjunction itu cuma satu. Yang alpha, then, itu kalau kita cek di kamus, atau kita cek di kamus ya, teman-teman bareng-bareng. Karena memang untuk konsultasi kelas kata, itu nggak ada cara lain selain kita melihat kamus seperti itu. Sebentar, saya bukakan kamus LDOCI, kamus Longman online ya. Sebentar, layarnya saya ganti dulu. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus, teman-teman. Sudah. Sudah ya? Sudah, Sir. Alright. Oke, thank you. Nah, sekarang kita cari kata then. Nah, then itu ada dua kelas kata. Ada lebih dari satu kelas kata maksud saya. Dan di situ ya kelas kata pertama dari then ini adalah keterangan. Adverb itu artinya keterangan, teman-teman. Nah, artinya then sendiri adalah kemudian. Itu pertama. Yang kedua, dia juga bisa berarti pada waktu itu. Seperti itu. Intinya dia keterangan waktu. Oke. Nah, then itu juga bisa jadi kata sifat. Oke, then itu bisa yang kedua then itu bisa jadi kata sifat dan dia hanya bisa di sebelumnya kata benda. Kayak gitu. Nah, tadi sebelumnya nggak ada kata benda ya. Berarti nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, artinya then itu bukan conjunction. Ya, kita tadi butuhnya kan conjunction. Then itu ada dua, dia bisa adverb, keterangan atau adjektif atau kata sifat. Seperti itu. Berarti bukan itu, teman-teman. Jawabannya bukan yang alpha. Kita kembali lagi ke soal tadi. Nah, di pilihan ganda conjunction itu cuma ada satu, yaitu anggotanya fanboys tadi. Ada yang tahu di mana jawabannya? Ya, yang so ya, yang bravo teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca itu a power failure occurred, so the lamps went out. Kalau diartikan korsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Iya, yeah, that's right. Atau kita ke contoh kedua. Nah, sekarang coba saya tanya ke teman-teman. Di soal ada predikat nggak, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana predikat di soal? Jangan B. takut salah. Sorry, predikatnya. Cari predikat dulu. Nah, yang pertama ada miss sama was. Ada was di situ. Ya. Betul. Nah, itu ada predikat. Ada dua predikat ya berarti. Nah, di situ subjeknya miss sudah ada, teman-teman. Yaitu I. Itu subjeknya miss. Nah, tapi subjeknya was ini belum ada. Artinya di sini kita butuh subjek miliknya was. Nah, tapi karena nanti kalimatnya kita akan memiliki dua subjek, dua predikat, maka di sini kita juga kehilangan conjunction. Jadi cari pilihan ganda yang conjunction dan subjek. Since. Nah, berarti jawabannya yang mana? Delta. Delta. That's right. Good job. Betul. Dan nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan acaranya atau janjiannya. Nah, sebelum ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Gak ada ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan langsung, oke? Jangan diempet kayak gitu. Kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada satu soal seperti biasa, waktunya 30 detik, dicoba dulu jangan takut benar ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Mungkin ada yang sudah nemu jawaban. Teman-teman coba dulu sebisanya ya. Baik, ada jawaban bravo dan semua menjawab bravo. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada occurs. Subjeknya adalah uniform acceleration. Kata bendanya di acceleration ya.
Kemudian ada kata kerja lagi, predikat verb SES ya, yaitu remains. Subjeknya adalah the rate. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction dan di pilihan ganda conjunction cuma satu, yaitu yang bravo. Oke, if itu kelas katanya conjunction. Jadi jawabannya bravo, ya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha, according to itu satu kata. Walaupun kelihatannya ada dua kata, ini satu kata, teman-teman. Artinya menurut. Kelas katanya adalah preposisi. Nah, kita nggak butuh preposisi, kita butuh conjunction. Oke, kita akan belajar preposisi nanti hari ke-7, teman-teman. Alright. Kemudian Charlie, with itu juga preposisi. Oke, kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Delta itu under. Under itu ada dua kelas kata. Dia bisa preposisi, dia juga bisa keterangan. Nah, kita nggak butuh preposisi sama keterangan, kita butuhnya conjunction. Jadi jawabannya adalah bravo. Nah, nanti kalau dibaca, uniform acceleration occurs if the rate of change remains the same over successive and equal intervals of time. Kalau diartikan, percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 2. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs over. Dan ada jawaban bravo dan oke, ada alpha juga. Kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada are, itu predikat, subjeknya adalah children. Nah, sebelumnya subjek sudah ada conjunction yaitu before. Nah, ada conjunction subjek predikat, tarik ke belakang lagi. Nah, di situ setelah titik-titik ada verb 1 yaitu communicate, itu predikat, tapi belum ada subjeknya. Artinya kita butuh subjek saja, teman-teman. Nah, cari A, B, C, D yang hanya bisa jadi subjek. Yang alpha, however, itu keterangan juga bisa jadi conjunction. Kita nggak butuh keterangan dan conjunction ya, karena masih ingat teman-teman yang bisa jadi subjek cuma dua. Kalau nggak kata benda atau noun, ya kata ganti atau pronoun. Oke, adverb sama conjunction nggak bisa jadi subjek. Artinya alpha bukan. Kalau yang bravo, they itu adalah kata ganti. Oke, they itu kata ganti atau pronoun. Nah, dia dipakai sebagai subjek dari sebuah kata kerja. Nah, jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu, oke? Kalau yang Charlie, furthermore, itu adalah keterangan. Kita nggak butuh keterangan ya, kita butuhnya subjek. Kalau yang delta, nah, kalau teman-teman menemukan ada kata tanya di soal structure TOEFL, anggap mereka itu semuanya conjunction. Nah, kita nggak butuh conjunction, teman-teman. Kita butuhnya subjek. Jadi jawabannya bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, before children are able to speak and understand a language, they communicate through facial expressions and by making noises. Kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi-ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Kita coba lagi, nggak apa-apa teman-teman. Nomor 3, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 seconds over and we have 9 answers there. Ada jawaban alpha dan juga delta. Oke, kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Kemudian subjeknya adalah the edible tube mushroom. Nah berarti di sini kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Nah kita hanya butuh predikat satu aja teman-teman.
Oke, yang alpha nggak bisa karena di situ memang ada predikat tapi ada conjunction-nya. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu ya teman-teman. Karena nanti ide atau pesan yang ingin disampaikan itu nggak selesai. Seperti itu. Berarti alpha nggak bisa. Atau kita coba artikan ya teman-teman. Jamur tabung yang bisa dimakan yang memiliki sebuah tutup warna merah tua atau coklat lembab yang berbentuk seperti bantal sofa. Nah, nggak lengkap, right? Nggak selesai. Bandingkan dengan kalau yang Bravo otomatis nggak bisa, itu nggak bisa jadi predikat. Charlie juga nggak bisa ya. Nah, jadi jawabannya delta. Bandingkan dengan yang delta. The edible tube mushroom has a cushion like moist brown or darkish red cap. Kalau diartikan, jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah tutup warna merah tua atau merah gelap gitu ya, atau coklat lembab yang berbentuk seperti bantal sofa. Nah, itu pesannya sudah selesai, sudah boleh ditutup dengan titik. Seperti itu. Jadi jawabannya delta. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Ya. Coba lagi nomor 4. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Well, 30 seconds over and we have 11 answers. Good. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada R, subjeknya adalah gorillas ya. Cari predikat lagi dan di situ ada R, subjeknya adalah they. Nah, berarti kalimat kurang satu conjunction, maaf. Oke, untuk menghubungkan dua subjek dua predikat kita butuh satu conjunction. Nah, yang alpha itu nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena memang di situ ada predikat, ada conjunction how, tapi ada predikat lagi yaitu are. Nanti predikatnya jadi 3, pemborosan 1. Oke, berarti nggak bisa. Kalau yang Bravo, in spite of itu satu kata, teman-teman. Oke, dia adalah preposisi. Oke, jadi in spite of itu sama kayak despite, artinya juga sama, yaitu meskipun, kelas katanya yaitu preposition. Mereka sinonim. Ya, kita nggak butuh preposition. Kalau yang Charlie, because of. Nah, hati-hati teman-teman. Because sama because of itu beda ya. Walaupun artinya sama, sama-sama karena, tapi mereka beda kelas kata. Kalau because aja, oke, because aja itu adalah conjunction ya. Jadi kalau because aja itu conjunction, nggak ada of-nya. Tapi kalau because of somebody atau something, itu ya karena sesuatu atau seseorang, ada of-nya di situ. Dia adalah preposition. Oke, dan kita nggak butuh preposition ya, kita butuhnya adalah conjunction. Berarti Charlie bukan. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Even though, itu sama kayak although, sama kayak though aja ini. Dia adalah conjunction. Jadi nanti kalau dibaca, gorillas are quiet animals, even though they are able to make about 20 different sounds. Kalau diartikan, gorila merupakan binatang pendiam. Meskipun mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ke nomor 5. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 4 jawaban dari teman-teman. Oke, semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ nggak ada predikat di soal. Berarti titik-titik kita harus masukkan predikat. Karena titik-titiknya di depan dan sebelumnya predikat itu kita butuh subjek ya. Maka kita juga kehilangan subjeknya. Dan benar jawabannya adalah bravo. Di situ subjeknya adalah the early prospector. Predikatnya adalah lived. Kalau yang alpha itu salah karena ada conjunction. Padahal subjek predikat cuma satu. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, nah ini kebalik predikat dulu baru subjek. Oke, nggak bisa. Kalau yang delta, ada subjek tapi nggak ada predikat. Jadi nggak bisa. Ya, jadi jawabannya bravo. Kalau dibaca, the early prospector lived a lonely and bright life
far from home and family. Kalau diartikan, pencari emas pertama kali menjalani sebuah kehidupan yang keras dan kesepian, jauh dari rumah dan keluarga. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 6. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Dan ada 12 jawaban ya dari teman-teman. Antara Alfa atau Charlie, dan Charlie semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Tadi predikat dulu. Di situ ada predikat is ya. Subjeknya adalah difference. Difference kalau pakai CE itu kata benda, teman-teman. Artinya perbedaan. Tapi kalau pakai T, itu berbeda, itu kata sifat. Beda arti ya. Beda kelas kata juga, beda penggunaan juga otomatis di kalimat. Nah, di situ ada kata hubung that, conjunction, subjeknya adalah label and predikatnya adalah is printed. Nah, kemudian setelahnya ada conjunction lagi while. Nah, kalau ada 2 conjunction, maka kita butuh 3 subjek, 3 predikat di kalimat tersebut. Sedangkan di soal cuma ada 2, maka setelahnya while itu kita butuh subjek lagi dan predikat. Ya, teman-teman. Nah, yang alpha itu ada verb 3. Verb 3 itu nggak bisa jadi subjek. Oke, alpha nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Bravo juga sama, tiba-tiba langsung predikat, nggak ada subjek sebelumnya. Kalau yang Charlie ada subjek slender, predikatnya adalah is spoken. Kalau yang Delta sama kayak yang Bravo, tiba-tiba predikat, sebelumnya nggak ada subjeknya. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya Charlie, kalau dibaca nanti jadinya, the difference between libel and slander is that libel is printed while slander is spoken. Kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tercetak atau tertulis gitu ya maksudnya. Sedangkan fitnah itu terucap atau diucapkan. Seperti itu. Oke, next number 7, dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada 13 jawaban antara Bravo, 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 dan semuanya menjawab Bravo. Alright, nice. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya adalah the knee, artinya lutut ya. Kemudian ada predikat lagi yaitu meets, artinya bertemu, subjeknya adalah the thigh bone, artinya tulang paha atau tulang pinggul kayak gitu. Ya, tulang paha seperti itu. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini ya. Yang alpha itu preposisi, nggak bisa, kita nggak butuh preposisi. Yang bravo itu conjunction ya, teman-teman, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada conjunction, nah tapi ada subjek lagi, double nanti subjeknya. Setelah titik-titik sudah ada subjek, jadi nggak perlu subjek lagi. Kalau delta itu bukan conjunction, yaitu kata ganti, fungsinya sebagai subjek. Nah, jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, the knee is the joint where the thigh bone meets the large bone of the lower leg. Kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang kaki, tulang besar dari kaki bagian bawah. Kalau diartikan seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke number 8. You have 30 seconds, time's yours. Silahkan teman-teman.
Oke, thumbs up. Dan we have 12 answers, yaitu Bravo, ada juga Alpha, ada juga Delta. Alright, kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada can result, ya. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi, dan can result ini belum punya subjek. Hati-hati dengan kata Kevin. Kevin di sini memang kata benda, tapi dia bukan subjek, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya ada preposisinya, yaitu of. Oke, maka ini berubah menjadi keterangan. Artinya kita butuh subjek di situ. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang alpha, consuming in excess. Nah, hati-hati. Verb ing itu bisa jadi subjek, teman-teman. Kenapa saya bilang hati-hati? Dia harus mengikuti aturan kata dasarnya. Consume, satunya. Nah, consume itu artinya mengkonsumsi. Dia butuh objek. Mengkonsumsi apa? Sedangkan setelahnya nggak ada objeknya, adanya keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek. Oke, jadi alpha nggak bisa karena dia nggak lengkap, teman-teman. Gerundnya. Kalau yang Bravo, excessive consumption. Nah, masih ingat kalau ada kata, ada tion belakangnya, itu adalah kata benda. Jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie itu verb 1 itu tidak bisa jadi subjek. Kalau yang Delta, the consumption itu kata benda ya. Nah, tapi ada predikat lagi yaitu is. Yang bikin salah adalah predikatnya. Kita nggak butuh predikat lagi karena di soal sudah ada predikat seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan konsumsi yang berlebihan dari kafein dapat berakibat pada restlessness. Restlessness itu kalau saya nggak salah dia kesulitan untuk tidur. Insomnia itu juga mirip ya, tidak bisa tidur malahan, bukan cuma kesulitan. Dan bahkan delirium. Nah, kalau delirium ini saya nggak tahu ya, ini istilah fisiologis seperti itu. Kita lanjut ke nomor 9. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban alpha, ada juga bravo, dan juga delta. Kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata kerja increase. Artinya meningkat ya. Subjeknya adalah people's expectations. Kata bendanya di expectation. Nah, hati-hati kalau teman-teman menemukan tanda petik S di kalimat soal structure TOEFL seperti ini. Ini bukan singkatan ya, teman-teman. Kenapa? Karena karena dalam bahasa Inggris penulisan baku, maksudnya penulisan yang formal ya, baku itu tidak boleh disingkat. Oke, jadi kalau dalam penulisan writing ya, itu nggak boleh ada yang disingkat. Jadi ini bukan singkatan tapi itu kepemilikan. Oke, jadi itu bukan singkatan. Itu kita punya subjek dan satu predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kita nggak tahu berarti di titik-titik yang hilang apa ya. Kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alpha di situ ada kata benda conditions. Kemudian predikat lagi improve. Nah, ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang bravo ada conjunction since, subjeknya adalah conditions, tapi nggak ada predikat, teman-teman. Nggak bisa ya, kalau ada conjunction subject, maka harus ada predikatnya. Kalau yang Charlie ada subject conditions, ada predikat improve, sama. Tidak ada conjunctionnya, nggak bisa ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada conjunction as, artinya ketika. Ada subject conditions, predikatnya adalah improve. Oke, nah nanti kalau dibaca, people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in their community improve. Kalau diartikan, harapan orang-orang atas standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka itu semakin membaik. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta ya. Don't worry teman-teman, nanti kalau sudah terbiasa tidak akan susah lagi. Memang kalau pertama kita baru tahu, maksudnya baru mengenal dengan sesuatu, contohnya kita dulu belajar berjalan waktu masih kecil, pasti juga kesulitan kan, beberapa kali jatuh. Tapi nggak apa, nanti kalau sudah terbiasa dengan cara-cara yang seperti ini, diulang-ulang, nanti akan di luar kepala. Setidaknya itu yang saya rasakan teman-teman. Saya dulu juga nggak bisa, saya juga
latihan terus, dan saya share juga dari ngajar seperti ini, lama-lama di luar kepala hafal sendiri, seperti itu. Oke. Jadi memang, makanya di awal saya bilang teori nggak penting, yang penting teman-teman harus hajar latihan sering-sering. Supaya nanti teori itu tertancap sendiri ke teman-teman kayak gitu. Jadi tanpa menghafal, hafal sendiri, seperti itu. Terakhir ya, nomor 10, dicoba dulu, semangat teman-teman. Aku baru tahu bisa diartikan ketika. Nah, kalau teman-teman dapat masalah vocab ya, itu memang caranya itu kita harus lihat di kamus teman-teman. Ya, karena itu sudah ke vocab atau kita seperti biasa ya, untuk apa namanya, pencarian kelas kata, itu kita ke dictionary maksud saya, atau ke kamus. Nah, tolong saya dikasih tahu nih kalau teman-teman sudah ganti layarnya ke kamus. Sudah. Sudah ya? Alright, thank you. Mari kita cari kata as, teman-teman. Nah, ini nggak enaknya bahasa Inggris ini seperti ini. As itu memang memiliki ada lebih dari satu kelas kata. Pokoknya kalau teman-teman nyari di kamus terus ada as, terus ada angkanya seperti ini, artinya ini punya lebih dari satu arti dan lebih dari satu kelas kata. As yang pertama itu kelas katanya preposisi artinya sebagai. As juga bisa jadi keterangan artinya sama. Seperti itu. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah as yang kedua itu kelas katanya adalah conjunction. Nah, ada dua, dipakai di comparison atau perbandingan. Yang as keduanya ini adalah conjunction, teman-teman. Artinya dengan. Jadi asnya yang pertama itu keterangan, artinya sama. Yang kedua ini dengan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, in the way that someone says, atau artinya seperti. Itu juga bisa as. Do as I say. Lakukan seperti yang saya katakan. Kemudian yang ketiga, used to say what you are saying is already known or has been stated before. Berarti artinya ya seperti juga. David, as you know, seperti yang kamu tahu, kayak gitu. Dan pengertian keempat, ada kata well or when. Jadi artinya as itu sama dengan ketika. Seperti itu. Contohnya gini, I saw Peter as I was getting off the bus. Kalau diartikan, saya melihat Peter ketika saya turun dari bis. Jadi itu sinonimnya well sama when, teman-teman. Dan kelas katanya conjunction juga. Seperti itu. Ya. Jadi memang untuk konsultasi kelas kata mau nggak mau kita harus cari di kamus. Dan kalau teman-teman nanti dapat kelas kata kosakata baru, tolong ditulis biar nggak hilang. Jadi as itu ketika, kelas katanya ditulis juga conjunction. Seperti itu. Ya. Nah, kita balik lagi ke PowerPoint. Tolong saya dikasih tahu juga teman-teman kalau sudah balik ke PowerPoint ya. Sudah. Sudah ya, thank you Miss. Kita ke nomor 10. Dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, wajar ya kita belajar. Oke, ada jawaban delta, ada jawaban alfa, ada juga bravo. Kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati. Race itu bukan kata kerja teman-teman. Race ini kata benda karena sebelumnya ada the-nya. Right? Kemudian, nah predikatnya itu ada auxiliary has. Verb-nya adalah consumed. Jadi has consumed itu adalah predikat. Subjeknya ya the worldwide race tadi, right? Terus di sini sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat, nggak ada teman-teman. Adanya di sini conjunction yang bukan menghubungkan dua subjek dua predikat, tapi menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, yaitu fanboys and. Nah kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan dari kata kerja yield. Yield itu artinya adalah membuahkan atau menghasilkan, seperti itu dia kata kerja ya. Nah, untuk mengetahui bentuk kata kerja yang mana yang bisa kita masukkan di setelahnya ini, maka kita harus telusuri sebelumnya n. Kata kerja itu ada kata kerja bentuk apa. Nah, sebelumnya n ini ada has verb 3, teman-teman. Oke, maka setelahnya n itu juga harus kita isi dengan has verb 3. Atau kalau nggak ada has verb 3, has-nya kita hapus. Auxiliary-nya yang sama kita hilangkan. Jadi tinggal verb 3-nya aja.
Oke. Nah, dari A, B, C, D yang saya maksud tadi has verb 3 atau verb 3 aja, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, ada apa dengan yang delta, Sar? Itu kan juga punya has. Hati-hati, teman-teman. Yang delta itu has-nya dibuat untuk pengecoh atau jebakan kayak gitu ya. Kenapa saya bilang jebakan? Karena has yang di pilihan delta dengan has yang di soal itu berbeda arti, berbeda fungsi juga. Has yang ada di soal itu setelahnya ada verb 3. Has ini auxiliary, teman-teman. Artinya telah atau pernah atau sudah. Oke. Sedangkan has yang di pilihan delta itu setelahnya nggak ada kata kerja. Yield di sini dia kata benda karena sebelumnya ada artinya sebuah hasil kayak gitu. Nah, ini kata benda. Alright. Jadi has ini artinya memiliki, dia beda arti, beda pola juga. Ini verb SCS. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau yang Bravo salahnya verb ing ya, sebelumnya n nggak ada verb ing sama sekali. Yang Charlie sebelumnya n itu kalau kita nabrak predikat yang paling kata kerja yang paling dekat itu bukan, nggak ada tuh verb 1. Yang ada adalah predikat has verb 3. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta yang saya bilang tadi, has-nya ini beda, teman-teman. Ini verb SES artinya memiliki. Sedangkan has di soal itu auxiliary. Artinya sudah atau telah. Kayak gitu. Karena setelahnya ada verb-nya. Ya, seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang alpha kalau dibaca, the worldwide race to develop an affordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and yielded the results. Kalau diartikan, persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan sejenis bahan bakar sintetis yang terjangkau atau yang murah gitu ya, telah sejauh ini menghabiskan miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Nah, tadi di chat ada yang bilang menarik. Ya benar, teman-teman. Semakin teman-teman mencoba, semakin teman-teman dapat sesuatu yang baru, semakin salah nanti dan tahu salahnya kenapa, harusnya gimana. Itulah kita ngerasain dapat ilmu baru, teman-teman. Enak kalau kita menemukan sesuatu yang baru. Dan belajar itu nggak harus karena paksaan ya. Maksudnya latihan yang ada di Google Drive itu nggak wajib. Itu hanya buat ngisi ketika teman-teman ada waktu luang dan ada mood belajar. Malah justru kalau dipaksa itu trust me nggak akan masuk, teman-teman. Misalnya teman-teman sibuk kerjaan, sibuk kuliah misalnya. Dipaksa ngerjain TOEFL, malah dua-duanya nanti nggak dapat. Kuliah nggak dapat, kerjaan nggak dapat, sama TOEFL-nya juga nggak dapat. Jadi pastikan belajar itu ketika teman-teman lagi benar-benar pengen mengasah pengetahuan teman, lagi pengen mengetahui sesuatu yang baru, pengen menantang teman-teman sendiri kayak gitu. Oke. Jadi semangat, jangan takut salah, jangan takut nyoba ya. Karena mumpung teman-teman masih bisa salah, masih bisa buka kamus, masih bisa tanya-tanya. Ketika nanti teman-teman sudah nggak bisa ya, makanya dimanfaatkan waktunya semaksimal mungkin kayak gitu. Nah, gimana nih? Mungkin ada pertanyaan dulu mengenai materi kita hari ini sebelum kita dismiss the class. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Ntar mau tanya, Boleh, Miss. Silahkan, Miss. iya, itu yang soal-soal di awal itu istilahnya pembahasan dari soal PR yang mana ya? Takut saya kelewat gitu loh, Sir. Apa tiap setelah selesai kita ada soal-soal yang harus dikerjakan di rumah atau gimana? Yang Nah, itu soal-soal di awal pertemuan itu. yang saya sampaikan tadi, Miss. Itu bukan PR. Jadi memang gini, di awal kan saya sudah jelaskan di pertemuan pertama itu metode belajar saya itu adalah teori saya minimalkan. Maksudnya saya berikan secukupnya saja, yang Oke, penting-penting yang oke. keluar. Nah, nanti yang saya banyakkan adalah di latihan. Nah, karena di kelas kan kita waktunya terbatas dan saya punya kelas lagi, teman-teman, setelah kelas ini ya. Jadi waktu kita terbatas di kelas. Nah, untuk menunjang teman-teman belajar di luar kelas, ketika teman-teman ada waktu luang ya, itu sudah saya siapkan latihan-latihan dan pembahasannya. Nanti latihan-latihan itu bisa diakses di Google Drive ya, pembahasannya bisa diakses di YouTube yang sudah saya kirim di grup seperti itu. Oh, jadi yang di Google Drive itu ya, Kak, ya? Kan ada PPT sama soal-soal itu ya? Betul. Oke, siap, Kak. Makasih, Sir. Alright. Nah, kemudian ada yang bilang latihannya kurang gitu. Nice, saya suka nih. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh latihan lagi silahkan japri ke saya ya. Mungkin saya nanti bisa jawab jawabannya apa kalau teman-teman ada pertanyaan, tapi mungkin untuk kunci jawaban dan pembahasan yang sudah ada itu yang sudah saya berikan di Google Drive. Sementara ya, teman-teman. Jadi memang memang sedikit ya, karena memang saya nemunya waktu mempersiapkan kelas dulu atau materi dulu itu juga mendadak, waktunya singkat juga.
maka saya carikan yang sedapatnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti sudah selesai semuanya, masih kurang, nggak apa-apa, japri saya. Karena koleksi soal saya itu ada banyak banget, teman-teman. Oke, terutama soal-soal yang dari ITS. Tapi saya nggak bisa berikan ke teman-teman kalau yang asli dari ITS, kecuali teman-teman ngambil kelas privat. Seperti itu. Itu nanti pun rekamannya saya buat privat, bukan saya buat publik, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya ini juga soal-soal ITS yang saya berikan ke teman-teman ini. Cuman bedanya ini versi updatean lama, teman-teman. Jadi tahun terbarunya itu 2005. Yang dari tahun 1999 sekian, 1995 kalau saya nggak salah, sampai tahun 2005. Kayak gitu. Kak, buat mencatat kosakata itu baiknya gimana? Jadi ditulis, teman-teman, misalnya teman-teman tadi dapat kata es ya, tulis aja es, artinya apa, kemudian kelas katanya apa. Jangan lupa kelas kata itu penting, terutama di structure, teman-teman. Oke, jadi grammar itu sebenarnya nggak terlalu penting di structure. Yang penting teman-teman tahu kelas katanya apa, fungsinya kelas kata itu apa. Udah kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman dapat vocab baru ditulis, misalnya saya menemukan es. Ternyata es itu juga punya arti ketika. Itu ditulis es sama dengan ketika tanda kurung conjunction atau kata hubung seperti itu. Table conjunction-nya ada Kak. Nah, sebenarnya ada teman-teman. Cuman nggak disarankan ya. Maksud saya gini, kenapa nggak saya sarankan? Karena nanti takutnya teman-teman nanti malah akan hafalan. Nah, ini yang harus dihindari ya, belajar hafalan itu bukan belajar, teman-teman. Ya. Belajarnya gini, kalau saya itu saya ajar latihan, ketika teman-teman dapat conjunction baru tulis. Misalnya di satu halaman khusus untuk conjunction. Nanti kalau ngerjakan lagi dapat conjunction baru lagi yang teman-teman nggak tahu, terus dicek di kamus ternyata conjunction, tulis lagi seperti itu. Jadi kita bikin buku sendiri berdasarkan pemahaman kita. Tapi nggak apa-apa, nanti ketika teman-teman mau tabel conjunction saya ada. Silahkan nanti japri saya ya, nanti saya berikan secara japri. Untuk menghindari teman-teman yang lain, karena saya menghindari sekali, tidak menyarankan sekali untuk belajar lewat latihan. Sorry, maksud saya belajar lewat hafalan, bukan latihan. Kalau latihan disarankan sekali. Tapi hafalan itu bukan belajar, teman-teman. Kadang kita hafal tapi nggak tahu makainya. Terutama dalam bahasa Inggris itu kadang satu kata, lebih dari satu kelas kata. Contohnya kata as tadi. Contohnya lagi kata before sama after. Before, after itu bisa conjunction, bisa preposition. Seperti itu. Kak, boleh jelasin lagi yang soal nomor 9 tadi belum paham. Oke, kita ke nomor 9 ya, teman-teman. Nah, sama cari predikat dulu. Di situ ada predikat increase. Subjeknya adalah people's expectations. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah, kita nggak tahu di titik-titik itu kehilangan apa, nggak tahu. Karena kalimat kan sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, kalau teman-teman perhatikan itu ada verb 1. Yaitu improve, predikat ya, verb 1 itu. Nah, kalau nggak gitu ada conjunction, yaitu since. Ada predikat improve, ada predikat conjunction. Nah, kalau kita mau masukkan predikat lagi di soal, maka kita nanti akan butuh conjunction sama subjeknya. Jadi cari struktur CSP atau conjunction subject predikat. Yang alpha nggak ada conjunction ya, cuma ada subject predikat. Bravo ada conjunction subject tapi nggak ada predikat. Yang Charlie ada subject predikat tapi nggak ada conjunction. Yang delta lah jawabannya ya. Di situ ada conjunction as, subjeknya conditions, predikatnya adalah improve. Seperti itu. Gimana, dapat belum yang nomor 9? Jadi supaya kalimat itu bisa memiliki dua predikat, maka kita harus masukkan conjunction dan terutama subjeknya juga. Kayak gitu. Dan di pilihan ganda itu yang ada conjunction subject predikat ya cuma delta, yang lain nggak ada. Kalau yang alpha kita masukkan ya nanti pemborosan subject predikat, ada double subject predikatnya. Nggak bisa. Yang bravo itu kehilangan predikat. Kalau mau kita masukkan conjunction, maka subject predikatnya harus ada 2. Sedangkan cuma ada 1 di pilihan bravo. Charlie malah ada sama kayak yang alpha ya, yang Charlie ada subject predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Seperti itu. Syarat kalimat kalau ada 2 subjek 2 predikat kita butuh conjunction. Kemudian Sir, maaf kalau masih ada waktu bisa jelasin sekilas tentang jenis kelas kata. Nah, untuk kelas kata itu totalnya ada 7 sebenarnya ya, teman-teman. Tapi kalau di soal structure TOEFL, teman-teman tidak perlu menguasai 7-nya. Hanya 6 saja. Oke, yang pertama itu kata benda atau noun. Yang kedua itu kata ganti atau pronoun. Yang ketiga itu ada kata kerja. Nah, ini yang sudah kita pelajari, tambah satu lagi yang sudah kita pelajari, yaitu conjunction. Itu kelas kata, kata hubung ya.
Conjunction. Nah, yang kelima itu ada namanya, ini yang belum kita pelajari. Ada nama kelas kata namanya kata sifat atau adjective. Ada juga keterangan. 6. Keterangan namanya adalah adverb. Nanti kita akan pelajari juga. Dan yang terakhir, yang ke-7, berarti gini, aslinya ada 8 teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman kuasai hanya 7 ya di soal structure TOEFL. Ada preposisi. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini sebenarnya ada satu lagi, tapi ini nggak keluar di soal structure TOEFL karena ini dipakainya di speaking, yaitu interjection atau exclamation. Interjection itu contohnya kalau dalam bahasa Indonesia kita punya aduh. Nah, itu kelas kata namanya interjection atau exclamation, kata seru. Kalau dalam bahasa Inggris aduh itu ya ouch. Seperti itu. Itu kata, dia punya arti juga, teman-teman. Nah, tapi dia di kalimat nggak ada fungsinya. Jadi hanya untuk seruan saja kayak gitu. Interjection atau exclamation. Nah, jadi yang perlu teman-teman kuasai hanya nomor 1 sampai 7. Nah, kita sudah belajar 4. Ya, yang pertama ada kata benda. Di kalimat fungsinya sebagai subjek, kalau nggak gitu objek. Kata ganti juga sama. Kalau nggak sebagai subjek ya objek. Subjek dan objek. Kalau kata kerja sebenarnya ya, teman-teman, fungsinya cuma satu, yaitu sebagai predikat. Cuman ada beberapa jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Kemarin sudah kita pelajari ya. Dan yang terakhir conjunction. Conjunction ini fungsinya menghubungkan. Menghubungkan apa? Menghubungkan kalau saja di kalimat mau kita masukkan lebih dari satu subjek, satu predikat. Seperti itu. Nah, untuk adjective, adverb, sama preposition kita bahas nanti di chapter 5, 6, chapter 6, 7. Ya, chapter 6 dan chapter 7. Seperti itu. Nah, ini yang sekilas mengenai kelas kata ya, teman-teman. Jadi nggak perlu grammar yang sampai jauh-jauh kayak kita belajar subjunktif misalnya. Itu nggak perlu ya. Jadi kita hanya menguasai penggunaan kelas kata ini aja. Mengenalinya penggunaan di dalam kalimat seperti itu. Kemudian Sir maaf, oke. Yang improving kenapa nggak predikat ya Kak? Nah, ini saya coba balikan ke teman-teman yang lain. Karena sudah saya jelaskan. Improving itu kenapa nggak bisa jadi predikat, teman-teman? Ada yang masih ingat? Ref 1 ing. Ya, jadi verb ing itu nggak bisa jadi predikat. Syarat verb ing supaya bisa jadi predikat itu sebelumnya harus ada auxiliary-nya dulu, yaitu to be. Ya, jadi harus ada to be sebelumnya. Sedangkan di situ nggak ada to be-nya. Verb ing berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Makanya saya menghindari istilah subjek verb. Saya menggunakan istilah subjek predikat. Karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Kemudian Sir, kunci jawaban latihan yang di drive di mana ya? Nah, itu saya berikan di bawah link rekaman kelas, Miss. Jadi ada kunci dan pembahasan seperti itu ada linknya. Jadi di situ teman-teman juga bisa tahu jawabannya apa dan pembahasannya apa. Kenapa kok itu yang benar, bukan cuma kunci. Kecuali nanti chapter 5 itu saya masih susun, teman-teman. Chapter 5 kan ada banyak, ada 100 soal itu latihannya. 100 sekian soal. Nah, itu masih saya susun untuk bikin PPT-nya itu agak lama memang kayak gitu. Jadi mohon bersabar atau nanti saya kasihkan kunci yang berupa Word, hanya kuncinya saja. Jadi nggak ada pembahasannya. Nggak apa, nanti proses. Atau nanti teman-teman kalau misalkan sudah subscribe YouTube saya nanti akan keluar sendiri kok di beranda ketika video pembahasan chapter 5 dan seterusnya itu akan terupdate seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, let's dismiss the class. Thank you so much for today. I'll see you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima sir. kasih, Kak. All right. Okay, have a good one, everyone.